Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Cahyo Sasongko dengan NIM 3101023000113 dari Fakultas Kedokteran Umum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Jadi teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam, kita sebagai umat Islam, kita tetap diwajibkan untuk bertoharoh atau bersuci walaupun misal kita sedang sakit. Tetapi Allah memudahkan kita yang sebagai orang yang misal sedang sakit, Allah masih memberi kemudahan bagi kita. Misal kita sedang sakit, kalau kita masih bisa berwudu dengan seperti biasa, kita bisa berwudu dengan air seperti biasa. Tapi misalnya kita tidak bisa terkena air, tubuh kita tidak bisa terkena air karena suatu alasan tertentu, kita bisa menggantinya dengan cara bertayamum dengan tebu yang suci. Bagaimana cara bertayamum? Yang pertama, tayamum niat seperti biasa, bukan seperti biasa sih, niat tayamum. Jadi itu tayamum alis hadis sholati fadunillahi ta'ala. Setelah kita niat, kita menggunakan kedua tangan kita, telapak tangan kita bisa ditempel ke tembok atau bagian yang berdebu, misal ke tembok sini. Dan kita tiup, lalu kita usapkan ke seluruh bagian muka kita. Pastikan seluruh bagian muka itu kena. Lalu kita tepukan lagi ke bagian yang berdebu, tapi di sisi yang lain. Lalu kita tiup. Selanjutnya ke kedua lengan kita, mulai dari kanan sampai siku, lalu bagian satunya, bagian kiri sampai siku. Sudah, tayamum sudah selesai kita lakukan. Lalu selanjutnya bersuci, baru kita bisa menjalani ibadah seperti biasa. Ketika kita sedang sakit, kita juga diberi kemudahan ketika kita sedang sholat. Misal kita sedang sakit, tapi misal cuma sakit demam lah, kita masih bisa sholat berdiri. Misalnya kita bisa mampu, ya kita bisa sholat berdiri seperti biasa. Tapi misalnya kita tidak mampu, kita bisa sholat sambil duduk. Nah, sholat sambil duduk terdapat perbedaan. Perbedaannya di ketika rukuk dan sujud. Pertama, takbiratul ihram dengan niat seperti biasa, lalu membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, dan membaca surat-suratan pendek. Nah, surat-suratan pendek yang bisa dibaca ada banyak yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya bisa surat Al-Kafirun seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Atau bisa surat Al-Lahab seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi labi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Atau kita bisa membaca surah Al-Ikhlas seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa juga membaca surat Al-Falaq seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Atau biasa surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalian bisa membaca salah satu dari surat tersebut atau bisa surat lain yang ada di Al-Quran. Lalu setelah membaca surat pendek, kita ruku dengan cara kita membuka sedikit badan kita ke bawah. Lalu i'tidal seperti biasa membaca surat doa i'tidal. Lalu ketika sujud kita membubuhkan badan lebih rendah daripada tadi ketika kita ruku. Lalu duduk di antara sujud, kemudian sujud kembali seperti tadi. Setelah itu bangun, lanjut ke rakaat kedua sampai selesai.
Nah, apabila kita tidak bisa sholat sambil duduk, misalnya kita cuma bisa berbaring, kita bisa sholat sambil berbaring. Nah, misal udah berbaring tapi kita kondisinya emang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa gerakin anggota tubuh kita bisa sholat dengan cara isyarat, bisa menggunakan mata dan juga hati kita seperti itu. Jadi walaupun kita sakit, tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban kita, terutama sholat. Jadi Allah sudah membuat kita sebagai umat muslim itu udah benar-benar dimudahkan tentang ya dalam hal ini dengan cara sholat, karena sholat itu sangat penting di Islam. Kita sebagai umat Islam itu sholat adalah tiang dari agama, dan juga sholat kan ada tercantum dalam rukun Islam yang nomor 2. Jadi dengan kita sabar dan juga kita bisa tetap menjaga ibadah kita, terutama sholat, insya Allah sakit kita itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jadi itu buat yang lagi sakit, semoga bisa cepat sembuh. Jadi yang penting kita bisa sama-sama saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain akan pentingnya cara bersuci dengan benar, dan juga tetap menjaga ibadah kita walaupun kita sedang sakit. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.